Audio Jungle. Investasi dengan iming-iming pengembalian tinggi dengan jangka waktu yang cepat membuat masyarakat mudah tergiur. Namun, kekurang telitian dalam memilih investasi dapat berujung pada kerugian. Skema Ponzi atau investasi bodong kerap menjadi jerat bagi mereka yang terbuai. Untuk menghindari penipuan ini, apa langkah yang bisa diambil? Berikut liputan eksklusifnya untuk Anda. Kita punya namanya Satgas Waspada Investasi yang berbeda sama Barat. Tapi sekarang berubah jadi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Singkatannya Satgas Pasti. Jadi Satgas Pasti ini bukan hanya OJK aja, tapi ada banyak lembaga, ada OJK, ada Kominfo, ada Kementerian Koperasi, ada kepolisian, ada kejaksaan, pokoknya. Kenapa kita menggandeng banyak lembaga? Karena yang aktivitas keuangan ilegal atau yang tadi investasi bodong itu ranahnya ada di mana-mana, bukan hanya ada di ranah OJK. Contohnya kayak pinjaman online ilegal. Itu secara ketentuan bagaimana kita bisa menutup atau memblokirnya sedangkan mereka aja nggak berizin ke kita. Kita nggak tahu kantornya di mana, kita nggak tahu pengurusnya siapa. Tapi kalau kita melalui Satgas Pasti tadi, di situ ada Kementerian Koperasi, dia bisa memblokir aplikasinya melalui Google Play ataupun yang di App Store. Kita kan nggak punya akses, OJK nggak mungkin akses aplikasi ataupun internet yang ada di kita kan, di Indonesia kan. Makanya kita menggandeng Kominfo. Terus ada juga yang investasi ilegal dalam bentuk koperasi, ada koperasi Pandawa atau koperasi apa yang marak di Depok itu. Kalau sifatnya koperasi, sekarang kan belum nggak diawasin sama OJK. Kita tahu itu di mana dan pengurusnya siapa kan nggak ada. Makanya kita menggandeng Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi dan banyak institusi lain yang tidak berada di bawah OJK, tapi kita punya tanggung jawab untuk memberantas dan mengedukasi masyarakat. Jadi angka yang tadi 113 memang benar, dari 2016-2017 itu memang kalau dikumpulkan ya segitu. Itu salah satu tugas juga bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kenapa saya bilang bidang edukasi? Karena banyak masyarakat itu tuh kayak yang di koperasi, banyak yang terjebak dengan iming-iming investasi. Coba ke Depok atau di Cirebon yang sempat banyak kasus. PNS juga banyak yang kena. Jadi iming-imingnya, ayo Bapak Ibu kasih duit ke saya 10 juta. Nanti dalam waktu 1 minggu balik jadi 11 juta. Bener nggak? Bener. Tapi nanti minta lagi, masa cuma 1 juta Pak? Coba kirim 100. Nanti kan pasti jadi 110 juta, iya kan? Kirimlah itu orang 100, kabur. Jadi 1 juta yang di awal itu hanya buat pemancing doang, biar saya percaya. Nanti setelah itu ya kabur. Dan banyak lagi ini investasi dalam bentuk lain ya, karena
emang ininya manusia ya, pengennya yang instan, cepet, apalagi ditambah iming-iming tanpa resiko. Gak ada investasi yang tanpa resiko. Coba investasi yang nggak ada resikonya, coba sebutin apa investasi yang nggak ada resiko. Meskipun kecil ya, tetap ada resikonya. Teman-teman mau beli saham, resikonya tinggi, fluktuatif. Bisa beli hari ini, besok bisa untung, tapi bisa juga turun. Kripto apalagi, emas atau naik terus? Enggak, bisa jadi 3 bulan lagi turun. Meskipun nanti kalau 3 tahun naik, tapi kan tetap ada resiko turunnya. Beli tanah pun juga belum tentu stabil. Teman-teman beli tanah di mana gitu, terus tiba-tiba jalan di depannya itu dibikin searah, itu juga bisa beda gitu. Jadi apapun yang namanya investasi itu selalu ada risiko, tapi kita cari risiko yang minimal, yang paling kecil. Ya, nah itu ingat selalu deh, 2L. 2L itu legal dan logis. Jadi pastikan dulu perusahaannya itu legal, sudah terdaftar, diawasi oleh lembaga terkait, khususnya di OJK ya, kalau bank atau investasi keuangan. Terus logis, dipikir logis deh. Masa ada investasi per bulan ngasih 30%, 20% tanpa resiko. Apalagi nanti kalau mau ambil 30%, nyari downline dulu ya, 10 orang nanti dapat. Nah itu teman-teman harus belajar logik dulu. Kalau misalnya itu ya penting di memperkaya dia sendiri, ngapain ya itu. Apalagi itu sekarang yang kemarin tuh nitip kan ada tuh yang nitip kayak Doni Salmanan yang kayak gitu. Itu kan juga apa, dia afiliator kan ya. Jadi dia minta ini nih ke kawan-kawannya, itu juga dipikir logik. Jadi saran saya selalu ingat 2 ya, legal dan Terima kasih telah menyimak wawancara eksklusif kami dengan OJK mengenai waspada investasi bodong. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran Anda tentang pentingnya berinvestasi dengan bijak. Jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan dan verifikasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi OJK di www.tonojk.go.id atau call center 157 serta ikuti terus konten Bahas Ekonomi untuk update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.